keyakinan yang ada pada dirinya, yang dia dapatkan. Jadi sangat berbeda. Keyakinan itu tidak pernah ada di buku, tidak pernah ada pada kitab. Keyakinan selalu ada dalam diri kita. Ya, jadi kitab-kitab, buku-buku itu harus kemudian kita berpikir, kita cerna buku itu sehingga menjadi keyakinan pada diri kita. Yang terpenting itu adalah bukan bukunya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan buku itu. Ya, ilmu tidak ada di buku. Buku hanya mengantarkan formula-formula agar pada saat kita mempelajarinya kita mendapatkan ilmu-ilmu. Jadi ilmu tidak pernah ada pada buku, tidak pernah ada pada kitab, karena ilmu itu adanya pada kita, ada pada manusia. Keyakinan, ilmu yang masih pada taraf keraguan, dzan, yakin itu ada pada diri kita. Jadi pada saat kapan keyakinan itu muncul, ya, kita harus pisahkan dulu keyakinan yang pada ranah ilmu hudur atau keyakinan yang ada pada ranah ilmu khusul. Keyakinan yang pada kotak spiritual atau kotak rasional. Kalau kotak spiritual, semua orang sudah diberi dengan ilmu-ilmu hudur yang disebut ilmu hudur awal. Yang paling pertama adalah keyakinan tentang dirinya ada. Nanti bisa macam-macam. Yakin bahwa lapar, yakin bahwa sakit, yakin bahwa senang, yakin bahwa susah, dan seterusnya. Ilmu itu tidak perlu dicari. Dia sudah hadir dalam diri kita sebagai bekal awal setiap manusia. Nah, keyakinan dari ilmu hudur ini akan meningkat semakin bermutu sebanding lurus dengan seberapa kesucian spiritual kita. Semakin kita jaga dari kotoran-kotoran, semakin kita melakukan kebaikan-kebaikan, semakin mencemerlangkan spiritual kita, sehingga keyakinan-keyakinan yang sifatnya ilmu hudur yang tidak dicari karena dia hadir menyesuaikan tempatnya, maka keyakinan seseorang itu akan terus semakin bermutu, terus semakin bermutu. Keyakinan tentang apa? Ya, sesuai dengan orang personalnya. Itu keyakinan yang ada pada ranah ilmu hudur, ada pada ranah spiritual. Kalau keyakinan yang terkait dengan rasional, yang pertama kita harus bedakan antara dogma dan keyakinan. Dogma itu meniru keyakinan orang lain, sementara yakin adalah kepunyaannya sendiri. Dia berproses untuk menuju keyakinan itu. Ya. Proses terjadinya dogma, nanti dalam bahasa tertentu disebut sebagai waham. Di bawah ragu itu ada waham. Di bawah waham ada jahil. Jahil, waham, ragu, dzan, dan yakin. Nah, dogma itu ada di daerah waham itu, yaitu seperti keyakinan, tetapi tanpa argumentasi, tanpa proses pemikiran, tanpa proses pendataan, dan tanpa proses analisa. Tapi dia datang karena selalu diulang-ulang. Terus, kalau semua media selalu mengulang-ulang bahwa ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, nah, akan tertanam sebuah dogma pada masyarakat bahwa itu baik. Nah, kalau media yang sekarang ini baru menempati posisi pendidikan yang luar biasa ke masyarakat, media itu mengatakan ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk, terus diberitakan lagi ini buruk, diberitakan lagi ini buruk, terus sehingga masyarakat terdoktrin ini buruk, sehingga menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya, keyakinan yang dia meniru media itu tanpa mengerti argumentasinya. Nah, doktrin itu bisa melalui yang memang dahsyat sekarang melalui media. Dulu sebelum waktu kecil saya belum ada TV ya,
radio pun kadang-kadang masih jarang. Ya, tapi media doktriner itu bisa lewat lagu, lewat permainan, bisa lewat cerita, kisah, dongeng, macam-macam. Dalam rangka untuk kita memasukkan sesuatu yang baik kepada anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Kita perlu bedakan antara dogma dan keyakinan, antara yakin dan meniru orang yang yakin. Kapan yang disebut keyakinan rasional itu datang dalam diri kita? Pada saat kita sudah melalui pemikiran, argumentasi, kita mempunyai data, kemudian kita analisa, terjadi kesimpulan yang kita ambil, itu disebut manakala kesimpulannya sudah valid menurut kita pada saat itu. Tidak mungkin ada kesimpulan lain selain ini. Disebut sebagai kesimpulan yang meyakinkan. Saat itulah keyakinan datang pada diri kita. Yakin bahwa ini begini, yakin bahwa itu begitu. Tetapi karena masih di daerah yang relatif, kita harus menggunakan yakin untuk saat ini. Jadi bersifat sementara. Karena bisa jadi meskipun kita sudah menganggap data itu sudah 100%, analisa 100%, sehingga ini keyakinan, keputusan, kesimpulan final, besok masih bisa berubah. Karena ternyata yang kita anggap 100%, ternyata belum 100%. Begitulah, sehingga kita sangat perlu adanya berproses dalam menaikkan mutu keyakinan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Waktunya minum, saya turun dulu, bos. Baik, silakan Si Wowo istirahat dulu, nanti kita akan sambung lagi. Baik, terima kasih Si Wowo, kita istirahat dulu ya, nanti kita akan sambung lagi. Dan Light Audience berproses menuju ke stadion diri akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light FM. 4 p.m. It's time to have some fun. Listen to Light After Hour with Ricky Joe and Ariel Brown. Enjoy your driving time. Rutinitas keseharian terkadang emang bikin stres. Belum lagi macet dan bisingnya suara kendaraan di jalan ketika Anda pulang kantor. Nah, pastinya semua pengen santai dan hiburan yang ringan kan? Light After Hours. Just listen to Light FM. We've got the fresh one for you. Food Vaganza. Pernah denger Poverches? Poverches itu Poverches itu kecil-kecil, kue pancong. Oh, kue pancong dari terigu-terigu gitu. Jadi kayak cemilan-cemilan Belanda. Ada Poverches, ada bitter balance segala macam. Terima kasih Pak Bondan. Iya, kita bukan Bondan. Oh, bukan. Rudi, Rudi. Womanizer. Polling First Magazine, yang Batak Magazine bilang kalau sedikitnya 4 dari 10 wanita lebih memilih berbelanja ketimbang berhubungan seks dengan pasangan mereka. Monster. Cara menghindari aksi rusuh bonek, ajak teman dan keluarga menjauh dari stasiun. Kalau mau naik kereta api, tanya ada saudara nggak di PT KAI. Kenapa emang? Biar gratis. Iya, itu mah bukan tips ngarep. Light After Hours with Ricky Joe and Ariel Brown. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis jam 4 sore sampai jam 8 malam. Only on Light FM, the best slow hit station. Enjoy your driving time. Moviegoers, check this one out. 1, 2, 3. You're ravishing. Kiki, Nadia, Charlize. Matt! I have to get my son! The box office. Benjamin. Is you. Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here?
thought. So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. What happened with Jasper was nothing. Nothing compared to what could happen. Movie Light Review. Light Audience, setelah Independence Day dan The Day After Tomorrow, sutradara Roland Emmerich kembali melepas film bencana dahsyat yang menghancurkan bumi berjudul 2012. Dalam film ini, Rain memerankan Raizo, seorang ninja yang kabur dari perguruannya. Movie Light Info. Complete in one package. Every Friday at 8 p.m. Movie Highlight. You have made me proud, my son. Grab your popcorn and watch the movie. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Ya, Light Audience, kita bersama lagi di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 4 Februari 2010. Masih bersama saya, Dev Emerald, dan juga teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwo. Halo, Siwo. Halo. Kita nggak dengar. Ternyata ada bisikan halus. Baik, Siwo, kita terima telepon lagi. Iya. Silakan Light Audience di 0213913554 ya. Saya ulangi lagi 0213913554. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Hajirin di Tangerang. Pak Hajilin di Tangerang. Silakan Pak Hajilin. Halo, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Siwo. Misalnya saya minta permen ke Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan itu mau memberikan permen ke saya. Itu bagaimana cara Tuhan memberikan permen itu ke saya gitu. Oke. Gitu aja Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita borong aja Siwo ya. Penelpon berikutnya di 0213913554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Pak? Dengan Mas Boy di Bekasi. Silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam. Monggo. Siwa, kalau kita lihat kan pada saat Khalifah Nabi Muhammad. Halo, bisa lebih keras dikit? Iya. Kalau kita lihat kan Khalifah Nabi Muhammad kan memimpin suatu kaumnya pada saat itu kan dengan syariat Islam, dengan hukum Islam gitu. Walaupun ada Yahudi, Nasrani gitu ya. Tapi di Indonesia ini sepertinya mau dipisahkan gitu sih, Wo. Syariat Islam atau hukum Islam itu tidak bisa katanya di Indonesia ini ditegakkan gitu kan sih, Wo ya. Sebagai kontroversi seperti itu. Nah, sampai sekarang ini kan kita lihat pemerintahan ini kan kalau ada tindakan-tindakan kesalahan selalu mengumpat kan. Yeah. Mengapa dirinya paling benar, padahal ya dengan doktrin-doktrin atau apa segala macam gitu kan Siwo ya. Yang saya pertanyakan, apakah syariat dan hukum Islam itu memang tidak bisa ditegakkan dengan yang pluralisme seperti di Indonesia ini Siwo. Gitu aja Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi deh penelpon di 0213913554. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa nih Pak? Dengan di Radio Dalam. Siapa, Diki? Iya. Diki Radio Dalam. Iya. Silakan Diki. Yang dimaksud dengan hari akhir itu peristiwa apakah hari akhir kiamat atau akhir sendiri gitu? Hari apa? Gitu aja. Hari bisa diulang? Hari akhir itu yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat atau hari diri mati gitu. Hari mati? Iya. Hari mati? Iya. Oh gitu. Iya, gitu aja, makasih. Terima kasih. Ya, dimaksud dengan hari akhir itu adalah apakah hari kiamat atau hari mati? Gitu, dari Diki di Radio Dalam. Oke, SMS sekarang. Dari panjang bener ini. Susah jadinya saya. Dari Baihaki di Ciledug. Siwo, saya mau nanya, kenapa saya harus ditegur Allah karena saya pemabok dan Kenapa saya harus ditegur Allah? Harus ditegur Allah ya.
karena saya pemabok dan penjudi. Dulunya sebelum saya dirawat, dan awalnya saya benar-benar nggak tahu pernah dirawat karena nggak ada cacat sama sekali, cuma bekas infusan. Yang ditanya teman. Waduh, saya juga bingung nih apa maksudnya ini. Oke. Bisa diulang. Saya juga bingung nih Siwo, pertanyaannya apa gitu, dan agak-agak susah saya mengungkapkannya ini. Terus untungnya saya dengan kejadian ini saya taubat nasuha dan meninggalkan semua yang dulu saya lakukan dan menjalankan semua perintah Allah. Oh, ini sekedar mengungkapkan perasaan dia kali ya Siwo ya. Tapi tadi ada kan kenapa saya harus ditegur tadi dah. Iya betul. Padahal maksudnya dia udah taubat nasuha barangkali begitu ya. Iya. Kemudian dari satu lagi doang ya. Ya, satu lagi. Tom Checking di Depok. Siwo tolong di-sharingkan tentang ilmu laduni dan bagaimana cara mendapatkannya. Dari Tom Checking di Depok. Begitu Siwo. Ya. Saya ambil ya. Ya, silakan Siwo. Tadi yang pertama dari Mas Hajirin di Tangerang. Ya. Kasusnya yang dikemukakan dengan sebuah permisalan. Misalnya saya minta permen kepada Allah. Bagaimana Tuhan memberikan permen itu kepada saya? Pertanyaannya antik sekaligus unik, tetapi tidak mudah menjawabnya. Begini yang saya tahu ya. Saya juga akan menggunakan permisalan. Mudah-mudahan permisalan ini bisa menjembatani kepada apa yang paling tidak apa yang saya maksudkan, yang saya pahami, yang akan saya sharingkan. Ada sebuah aturan main di dalam alam semesta ini. Misalnya sebab dan akibat. Ada hukum kausalitas. Ada hukum sebab yang menjadikan adanya akibat. Nah, nanti di dalam paling tidak itu paling tidak di dalam hukum itu ada dibedakan sebab itu, ada sebab jauh, ada sebab dekat. Akibat juga ada akibat jauh dan akibat dekat. Di dalam sebab jauh atau juga di dalam sebab dekat atau juga ada di dalam akibat jauh maupun akibat dekat, nanti ada lagi pembahasan, yaitu bahwa adanya kesejenisan antara sebab dengan akibat. Meskipun tidak sama, tapi ada kesejenisan. Nanti ada pembahasan di dalam hukum sebab akibat itu, sebab musabab, itu ada yang disebut kesejenisan sebab dengan akibatnya. Semakin dekat kesejenisan itu, maka akan semakin dekat hubungannya antara sebab dengan akibatnya, sehingga ada yang disebut sebab dekat dan akibat dekat. Kemudian, kalau sebab jauh dengan sebab dekat
itu hukum kesejenisan sebabnya itu jauh untuk koneksi antara sebab jauh yang terentang kepada sebab dekat itu membutuhkan sebab-sebab lain yang kesejenisannya lebih dekat. Ya, contohnya begini. 10 untuk menjadi 1 itu dia perlu melalui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 sebagai sebab dekat, 10 sebagai sebab jauh. Sebab jauh 10 untuk dia berkoneksitas dengan 1 itu perlu melampaui sebab-sebab kesejenisan yang lebih dekat. 10 dengan 9 itu mempunyai kesejenisan lebih dekat dibandingkan 10 dengan 8. Mempunyai kesejenisan lebih, rentangannya lebih jauh lagi dibandingkan dengan 10 dengan 8. Lebih jauh lagi rentangan kesejenisannya kalau dibandingkan dengan 10 dengan 6, 10 dengan 3, dan seterusnya. Ada hukum seperti itu. Untuk menjadikan akibat kenyang, kita sering mengatakan makan. Tetapi makan itu adalah sebab jauh dari terjadinya kenyang. Untuk sampai kepada akibat kenyang, itu butuh memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ya, itu masih sebab jauh. Lebih dekatnya lagi dikunyah-kunyah dan ditelan. Itu masih sebab jauh dari kenyang. Kemudian terjadilah proses pengolahan di dalam lambung. Itu masih sebab jauh. Jadi pada saat kemudian sudah terjadi pemisahan antara yang ini akan menjadi macam-macam itu, gizi lah yang jelas, menjadi nilai-nilai unsur gizi, dan kemudian sudah sudah dialokasikan sesuai pada masing-masingnya, maka itu terjadi yang disebut dengan kenyang. Ya. Atau kita permudah lagi. Kalau difahami bahwa kenyang itu masuknya nasi ke dalam lambung, misalnya begitu, itu melalui tahap-tahap sebelumnya. Kalau hanya makan saja, tidak disampaikan oleh sebab-sebab setelah itu, maka tidak akan terjadi kenyang. Makan saja, tetapi kemudian tidak ditelan. Atau ditelan saja, tapi tidak diproses oleh proses di lambung, misalnya begitu. Atau ditelan saja, tapi hanya berhenti, tidak sampai ke lambung, tidak terjadi kenyang. Nah, untuk terhubungnya antara sebab jauh kepada sebab dekat, itu dibutuhkan rentangan sebab-sebab yang kesejenisannya itu merentang antara sebab jauh dengan sebab dekat. Ya. Kalau saya sakit dan ingin sembuh, kita mengucapkannya dengan satu kalimat yang sudah mudah kita terima, yaitu berobat. Tapi apakah berobat menuju sembuh itu adalah sebab dekat apa sebab jauh? Ya. Bagaimana agar berobat itu bisa mengakibatkan sembuh? Itu butuh proses. Proses terjadinya pengobatan sampai kepada kesembuhan itu perlu ada sebab-sebab lain yang mendekatkan, yang berurutan, ada rentangan dari sebab jauh kepada sebab dekat sampai terjadinya akibat sembuh. Nah, begitulah hukum yang ada di alam semesta. Kalau saya meminta permen kepada presiden, itu kalau presiden memberikan permen ke saya, tentu karena
derajat kesejenisannya dalam hal ini adalah posisi antara kepangkatan pejabat dengan rakyat kecil itu apakah presiden akan berposisi sebagai sebab jauh atau sebab dekat. Nah, kemudian dari contoh-contoh itu mohon mohon dicermati lebih jauh, mohon dikembangkan lebih jauh. Kita akan naikkan kepada sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana hubungan koneksitas antara yang tak terbatas dengan yang terbatas. Hubungan koneksitas antara yang maha besar dengan yang kecil atau bahkan sangat kecil. Ya, seperti itu contohnya. Sesuatu yang tidak terbatas bisakah berhubungan langsung dengan yang terbatas? Kalau ada kalimat-kalimat lain, kalau kita sesuatu yang seperti kita, kemudian ada sesuatu yang seperti matahari, bisakah berhubungan langsung antara matahari dengan saya? Nah, di sana ada hukum. Bisa enggak kita? Misalnya seperti itu ya. Kalau saya berhubungan langsung dengan matahari, apa yang terjadi kira-kira? Nah, sehingga ada pendekatan dari urutan sebab-sebab yang kesejenisannya berangkai dari sebab jauh kepada sebab dekat sampai kepada akibat. Dari sinar matahari kepada kita itu melampaui lapisan-lapisan, ada stratosfer, ada atmosfer, dan lain-lain. Ada hukum seperti itu. Jadi ada sistem hukum yang niscaya ada di alam semesta ini, bahwa untuk sampai kepada akibat, kalau direntangkan dari sebab jauhnya, di sana akan ada rentetan sebab-sebab di bawahnya yang merentang antara sebab jauh menjadi sebab dekat, kemudian terjadilah sebuah akibat. Nah, itu ada dalam ilmu tentang sebab musabab. Ya, sekedar itu saja, dan itu sudah menghabiskan waktu kita, dan masih banyak lagi. Mas Hajirin, monggo dipersilahkan, HPFM ya. Kemudian Mas Boy, Nabi Muhammad dulu memimpin dengan syariat Islam. Oh, bagaimana di Indonesia ini? Begini Mas, sebuah bangsa, sebuah negara itu kan terbentuk karena ada kesepakatan bangsanya, ada kesepakatan rakyatnya. Jadi negara ini kalau kita kecilkan menjadi organisasi gitu ya. Organisasi itu dia ada dibentuk oleh komunitas. Di organisasi itu, di dalam membentuk organisasi itu ada kesepakatan. Ya. Nah, negara ini dibentuk dari kesepakatan. Kesepakatan itu kemudian dituangkan di dalam dasar negara dan undang-undang dasar. Itulah kesepakatan kita bernegara. Ya. Kalau kita akan menggunakan syariat agama tertentu, kita perlu mengadakan referendum untuk membuat sebuah perjanjian ulang. Nah, ini seperti itu. Terjadinya Rasulullah melaksanakan, mengaplikasikan syariatnya itu juga atas dasar kesepakatan. Ada yang namanya Piagam Madinah. Nah,
Jadi Rasulullah, setiap nabi, setiap rasul tidak pernah memaksakan aturannya kepada masyarakatnya tanpa ada kesepakatan. Ya seperti itulah. Hidup bermasyarakat harus berdasarkan adanya kesepakatan. Kita harus punya kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan yang jelas, maka kita tidak bisa hidup dengan baik. Atau kesepakatan yang jelas, tapi kita kemudian tidak mau kembali kepada kesepakatan. Karena kesepakatan itu merupakan rule, merupakan aturan main. Bagaimana kita berhubungan dalam sosial ini. Ya, begitulah. Nah, ada yang menggunakan syariat Islam karena kesepakatan. Ya, misalnya ada sebuah referendum yang menyatakan 99% menggunakan syariat Islam. Misalnya Iran. Iran itu disebut dengan negaranya, hasil kesepakatan bangsanya itu adalah republik, tapi tidak republik yang seperti Republik Indonesia, tapi Republik Islam Iran, misalnya seperti itu. Nah, kita ini kan Republik Indonesia, punya kesepakatan dari publiknya, yaitu Publik Indonesia. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya dituangkan di dalam dasar negara dan undang-undang dasar negara. Ya itulah kesepakatan kita. Kalau kita ingin keluar dari kesepakatan, perlu membuat kesepakatan baru untuk mengupdate kesepakatan lama. Sepanjang kesepakatan update itu tidak ada, kita masih ada dalam kesepakatan itu. Nah, kesepakatannya bahwa kita adalah negara Pancasila. Harus berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi, gitu kan? Tetapi tidak dibawahi oleh satu agama tertentu. Hidup di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, bisa suku, agama berbeda, tetapi kita satu sebagai bangsa Indonesia. Itu kesepakatan kita. Ya. Hidup rukun meskipun keyakinan berbeda. Hidup rukun meskipun berbeda pendapat. Bhinneka Tunggal Ika. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar. Itulah acuan kita karena itu kesepakatan kita. Ya begitulah. Keluarga dibangun atas dasar kesepakatan. Ya kurang lebih seperti itu, bisa dilanjutkan sendiri Mas Boy. Waktunya semakin mepet. Mas Diki, apakah hari akhir itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir, tapi hari akhir tidak hanya hari kiamat. Karena ada banyak rentetan-rentetan, ada hal-hal lain selain kiamat. Ya, setelah kiamat juga ada rentetan-rentetan tertentunya. Jadi hari kiamat adalah bagian dari hari akhir, tetapi bukan hanya kiamat saja hari akhir itu. Hari akhir itu luas sekali dan nanti macam-macam perbedaan pendapat yang ada di situ. Apakah kiamat hari akhir? Ya. Apakah hari akhir itu kiamat? Bukan hanya itu. Lanjut ke SMS. Kenapa saya ditegur Allah? Ya, karena Allah Maha Mendidik. Itu aja ya, Mas. Kalau Allah tidak Maha Mendidik, ya kita nggak ditegur. Nah, teguran Allah bagaimana? Nah, langsung apa tidak langsung? Direct atau indirect? Ya, kita kembali lagi kepada sistem sebab akibat. Misalnya ya, salah satu perspektifnya seperti tadi itu. Ada hukum sebab akibat. Di dalam hukum sebab akibat itu ada yang disebut sebab jauh, sebab dekat, akibat jauh, akibat dekat. Di dalam sebab jauh dan sebab dekat itu ada aturan tentang kesejenisan sebab. Ya. Sebab jauh untuk dia connect dengan sebab dekat itu perlu ada
alur sebab-sebab yang kesejenisannya semakin dekat. Ya, teguran Allah selalu karena Allah Maha Mendidik. Bagaimana teguran itu datang seperti tadi? Saya minta permen kepada Allah. Bagaimana Allah memberi permen kepada saya? Semacam begitu. Yang terakhir, ilmu laduni itu seperti apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Ilmu laduni satu istilah yang sama dengan ilmu hudur, ya, ilmu kehadiran. Kita mencarinya tidak lewat berdiskusi, tidak lewat berpikir, tidak lewat membaca buku, tidak lewat merenung, tidak lewat ceramah, tidak lewat seminar, ya, tapi lewat pensucian diri. Ya, basicnya adalah pertaubatan. Maka siapapun yang semakin suci dirinya, dia akan semakin punya wadah yang semakin besar tentang ilmu laduni ini. Jadi apakah ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu-ilmu spiritual, ilmu yang hadir tidak perlu dicari, tetapi kita perlu memenuhi syarat saja kondisinya, yaitu memperbesar wadah kesucian diri kita. Semakin suci diri kita, akan semakin didatangi oleh ilmu laduni itu. Kalau cara mencari ilmu husul, ilmu persepsional, itu caranya dengan membaca, belajar, dan seterusnya, berpikir, ya, itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu husul, ilmu persepsional, ilmu yang berupa konsepsi teoritis. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu hudur, caranya taati kebenaran yang difahami saat ini, sambil selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi, dan kita berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu. Taati kebenaran yang lebih tinggi itu, sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kemudian kita berpindah kepada kebenaran yang lebih tinggi itu. Lalu taati kebenaran yang lebih tinggi itu. Maka terus kesucian diri akan berproses dan akan semakin menendang kekotoran-kekotoran yang pernah ada. Bagi yang kekotoran-kotorannya sudah ketendang keluar semua oleh kebenaran-kebenaran dan kesucian-kesucian yang kita rakit setiap saat, setiap detik, dari hari ke hari, 24 jam sehari, ya, akan ada proses pensucian diri. Apalagi bagi yang berkenan dan mau untuk bertaubat, itu merupakan proses pensucian diri yang revolusioner, sangat dahsyat, dan bersiaplah untuk menerima ilmu hudur. Kita akan tercengang-cengang sendiri, loh kok begini, loh kok begitu, loh kok tahu ini, loh kok tahu itu, loh kok ini begini. Itulah kurang lebihnya. Karena ilmu itu akan datang kepada kita dalam bentuk ilmu yang lebih dekat kepada ilmu-ilmu yang absolut, ya, lebih nilainya lebih bermutu ketimbang ilmu persepsional yang jatuhnya selalu saja relatif. Dan semua yang kita sharingkan ini adalah ilmu persepsional, jadi teori saja. Jadi kalau ada orang mengatakan teori, itu benar, karena sharing hanya bisa pada ilmu-ilmu yang persepsional yang sifatnya teoritis. Seseorang disebut ustadz, sepanjang yang saya tahu, manakala dia mampu menformulasikan ilmu hudur dalam formula persepsional. Itu yang disebut ustadz. Jadi ustadz semestinya bekal ilmu hudur, ilmu kesucian itu sudah memenuhi syarat, baru nanti pada saat dia mampu menformulasikan ilmu laduni atau ilmu hudur melalui bahasa-bahasa persepsional, bahasa rasional, filosofis, dan sebagainya, dia, yang saya tahu, dia disebut sebagai ustadz. Ustadz itu penyambung lidah dari ilmu hudur ke ilmu husul. Itu
alasan itu juga yang saya tidak pernah berani menduduki kursi itu. Ya, itu kursi yang sangat tinggi tanggung jawabnya. Waduh, Mas. Maaf, kelewat banyak. Ya nggak apa-apa sih, Bu. Dihukum ya gelem. Enggak. Malam Jumat besok libur ya mau. Oh gitu ya. Wah, ini kelewat sampai 10 menit. 10 menit, iya betul. Itu ya? Oke, cukup. Pamit. Ya. Kepada seluruh Magic listener, kepada seluruh Light Audience, beserta seluruh keluarga besar dan seluruh staf Light FM, kepada semua terima kasih dan mohon maaf, mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dan dipertemukan dalam Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Light Audience berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 4 Februari 2010 bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan ya biasa pesan paling akhir, kalau mau FM, HP FM Anda bisa hubungi di 0817-449-295. Ada waktu besuknya, yaitu 22 hingga 24 dan jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Jumpa lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're entering the slow zone. You're entering the slow zone. Anytime. Anywhere. With 105.8 Light FM. The best slow hit station. Light at night. Light at